Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kebakaran terjadi di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah, tepatnya di Jalan Pelabuhan. Akibatnya, sebuah gudang berisi material hangus terbakar. Sebuah bangunan hangus terbakar di Jalan Pelabuhan 1 Kelurahan Tanjung Laut Indah pada Senin 4 Desember lalu. Bangunan tersebut merupakan gudang untuk menyimpan sisa material yang belum terpakai. Bangunan tersebut terbuat dari kayu, hal itu pun membuat api cepat merembet dan menghanguskan seluruh bangunan. Dalam memadamkan api, Disdamkar Tan Kota Bontang menurunkan 64 personilnya. Kendati demikian, pihaknya belum bisa mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Bapenda Kota Bontang menarik retribusi baliho caleg. Hal ini pun mendapat tanggapan dari Wali Kota Bontang yang menyebut berpotensi terjadi temuan. Sejumlah baliho calon legislatif caleg terlihat terpasang di beberapa titik di Kota Bontang sejak Selasa 28 November lalu. Diketahui masa kampanye caleg untuk pemilu 2024 yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Adapun kampanye tersebut meliputi kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye ke halayak umum. Terdapat perbedaan regulasi penarikan pajak baliho partai politik. Reklame untuk media kampanye politik perhitungan nilai sewanya dikurangi 50%. Hal itu berdasarkan Perwali Kota Bontang nomor 20 tahun 2011 tentang perhitungan nilai sewa reklame di wilayah Bontang. Berbeda tarifnya dengan pemasangan reklame rokok atau reklame di dalam gedung. Selain itu, baliho atau reklame yang memuat narasi politik harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun, aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya tercantum bahwa yang dikecualikan dari pajak reklame adalah reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rasa mengatakan hal tersebut berpotensi menjadi temuan. Sehingga semestinya ada landasan hukum yang tepat dan hal itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan apabila terdapat aturan terbaru, maka hal tersebut mestinya tetap diikuti. Kontraktor pengerjaan proyek SMP Negeri 1 diputus, padahal pengerjaan sisa beberapa hari lagi. Nasib pembangunan ruang kelas baru di SMP 1 Bontang menjadi tanda tanya setelah diduga kontraktor pemenang tender dilakukan pemutusan kontrak. Progres saat ini baru menyentuh 70%, padahal durasi kontrak bakal berakhir pada 11 Desember. Atap bangunan 3 lantai itu belum terpasang, demikian pengerjaan dinding belum sepenuhnya rampung, lantai pun masih tanah, belum terpasang keramik. Kepala SMP Negeri 1 justru mengaku kaget dengan kabar ini. Pasalnya, beberapa waktu lalu tenaga pekerja masih melakukan aktivitas. Ia juga tidak bisa memberikan keterangan lebih banyak sebab kewenangan terkait ini bukan berada di tangannya. Sementara itu, Sekretaris Kota Bontang mengatakan tidak mengetahui secara detail sehubungan dengan pemutusan kontrak. Namun ia memang memantau bahwa progres pengerjaan terbilang lambat. Jika pemutusan dilakukan, pembayaran mengacu klausul kontrak yang telah ditandatangani. Tetapi mengenai lanjutan pembangunan, otomatis baru bisa dilakukan tahun depan menggunakan APBD 2024. Buaya Rizka rencananya akan dikembalikan ke Bontang. Tempat penampungan sementara yang diusulkan yakni Taman Mangrove di Kelurahan Tanjung Laut Indah. Buaya Rizka diwacanakan untuk dipindahkan kembali ke Bontang. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan pihaknya masih berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kaltim perihal rencana tersebut. Buaya Rizka menurutnya akan ditempatkan di kawasan mangrove Kelurahan Tanjung Laut Indah. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang dikemas dengan wisata mangrove dan kuliner khas Bontang. Selain itu menurutnya pengunjung juga dapat belajar menanam mangrove sebab mencakup wisata edukasi. Adapun Pemprov Kaltim mendukung rencana tersebut sepenuhnya. Jika demikian, Kaltim nantinya memiliki destinasi wisata andalan, mengingat Buaya Rizka telah banyak dikenal masyarakat luas.
Sementara BKSDA Kaltim menyebut konsepnya masih berupa penampungan. Meski begitu, mereka tidak menyebutkan luasan ideal untuk penampungan tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.